اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Fitri yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bersama-sama merayakan kemenangan kita di hari Idul Fitri ini, di mana kemarin kita bersama-sama menempa diri kita untuk kita bisa bersama-sama insyaallah menjadi orang-orang yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Ramadan. Dan saat ini insyaallah semoga kita berdoa hasil Ramadan yang kita lakukan akan menjadikan diri kita ini orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Fitri yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan satu kebahagiaan buat kita semua, di mana kita alhamdulillah saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar sehingga kita alhamdulillah bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Dan saat ini kita bisa bersama-sama bertakbir, bertahmid, bertahlil bersama, memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan segala-galanya buat kita. Ini penting dan harus selalu kita jaga. Bagaimana kita selalu berusaha berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat takbir, tahlil, tahmid, tahlil dan lain sebagainya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan lisan kita, selain tentunya kita zikir dengan amal perbuatan kita, yaitu dengan kita menjalankan salat kita. Ini juga perlu selalu kita jaga. Kita banyak berzikir dengan lisan kita, karena ini insyaallah dengan apa yang kita lakukan ini, zikir-zikir yang kita lakukan ini, memuji Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah akan menjadikan kita orang-orang yang bisa terlalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang lurus. Insyaallah kita berdoa bersama dengan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan merasakan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diri kita dekat kepada Allah, merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kita berada, sekali lagi kita selalu bisa menjaga diri kita. Kita selalu bisa sekali lagi menjaga tingkah laku dan akhlak kita.
Kita tidak akan mudah-mudahnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mudah-mudahnya mengeluarkan dari lisan kita ini kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Kenapa? Karena memang kita sudah ditempa kemarin ketika bulan suci Ramadan. Selain kita memuasakan perut kita, tentunya kita juga memuasakan mulut kita, lisan kita, agar lisan ini tidak membicarakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita juga sudah memuasakan mata kita. Mata kita puasakan dari hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita alhamdulillah di bulan suci Ramadan kemarin kita pergunakan untuk banyak membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Qur'aniyah Allah ataupun ayat-ayat kauniyah alam ini. Semoga insyaallah dengan mata ini insyaallah akan menjadikan kita sekali lagi orang-orang yang bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa laqad dzara'na, kata Allah, sungguh telah aku jadikan neraka jahanam isinya minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kalau kita ditanya, mau enggak kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Jawabannya kita semua tidak ada yang mau, dan tidak ada yang ingin diri kita ini menjadi api neraka, menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak akan menginginkan ini. Dan bukan cuma kita, Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kita manusia ini, hambanya ini, masuk ke dalam nerakanya, menemani iblis laknatullah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, jikalau kita tidak ingin diri kita ini menjadi bahan bakar api neraka Allah, maka apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita jaga dalam kehidupan ini? Paling tidak dalam ayat yang kami bacakan di awal, di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak ingin menjadi bahan bakar api neraka Allah, maka yang pertama apa yang dijaga? Hati yang pertama sekali kita jaga. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan hati ini untuk selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan hati ini untuk kita selalu banyak zikrullah. Kita pergunakan hati ini untuk memilih melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan hati ini untuk itu. Bagaimana caranya agar hati kita bisa mengarahkan kita untuk selalu ingat kepada Allah? Hati kita bisa mengarahkan kita kepada kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya sebagaimana kami katakan di awal, banyak selalu zikrullah. Banyak selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi kami katakan di awal, baik itu zikir dengan lisan kita dan juga zikir dengan perbuatan kita, dengan salat kita. Ini yang harus selalu kita laksanakan. Ini yang harus selalu kita jaga dalam diri kita. Kalau ini insya Allah kita istiqomah, selalu menegakkan kalimah Allah dengan menjaga salat kita dan juga banyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita, maka insya Allah hati kita akan menjadi hati yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memang terkadang prakteknya, kenyataannya masih terkadang ada yang susah untuk melaksanakan ini,
sehingga terkadang maaf masih sering melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang maaf masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salatnya belum terjaga. Kenapa ini bisa Kenapa ini bisa terjadi? Karena hati tadi kami katakan di awal, karena hati kita yang belum membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita yang masih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, melalui momen Idul Fitri ini dan juga melalui momen kemarin kita sudah ditempa di bulan suci Ramadan, mari kita jaga pelajaran yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Mari kita jaga kertas yang saat ini sudah putih dalam diri kita, insya Allah. Mari kita jaga kertas ini dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Tadi kami katakan banyak zikrullah dan juga melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita jaga, qalban syakiran, menjaga hati, lahum qulubul la yafqahuna biha. Yang kedua apa? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Kita juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dua mata. Dua mata ini kita pergunakan sekali lagi untuk banyak melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini kemarin di bulan suci Ramadan, alhamdulillah sudah ditempa dengan kita banyak membaca ayat-ayat Allah Al-Quran. Dan mari kita jaga mata ini, jangan sampai mata ini banyak melihat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena mata kita yang tidak kita jaga sehingga menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang selanjutnya, walahum adzanul la yasma'una biha. Kita juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dua telinga untuk kita mendengar hal-hal yang baik, untuk kita bisa mendengar mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang untuk menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi mendengarkan hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Yang tadinya mungkin kami katakan di awal ibadahnya masih kurang, dengan telinga kita, dengan kita mendengarkan mau'izatil hasanah, insya Allah bisa merubah diri kita. Yang tadinya mungkin kita masih acuh-acuh saja, biasa saja dengan keluarga kita, ada nasihat suami kita cuek, mulai saat ini yuk kita perhatikan benar-benar ketika apa yang kita dengar itu baik dan itu untuk diri kita, untuk kemaslahatan kita agar diri kita ini menjadi lebih baik, yuk mari kita terima, mari kita berusaha melaksanakannya. Karena ini sekali lagi penting sekali buat kita, karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa, khilaf itu pasti kita selalu lakukan. Makanya perlu bagi kita selalu untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling tegur. Jikalau kita mungkin ada khilaf, ada salah, ada yang negor mungkin dari pengurus musola kita mengingatkan, ada yang mengajak kita untuk selalu ibadah di musola kita, yuk kita terima. Jangan sampai maaf ketika ada orang yang mengingatkan kita, mengajak kita kepada kebaikan, kita tidak terima, nak marah. Jangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada hakikatnya sebenarnya ketika masih ada orang yang mau mengajak kita kepada kebaikan, ketika masih ada orang yang mau mengajak kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika masih ada suami yang mau mengajak istrinya untuk beribadah, begitu juga sebaliknya ketika masih ada istri yang mau mengingatkan suaminya untuk selalu beribadah kepada Allah, ketika masih ada anak-anak yang mau mengingatkan orang tuanya, dan juga begitu juga sebaliknya orang tua yang mengingatkan anaknya untuk menjalankan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pada hakikatnya itu Allah, bukti sayang Allah kepada kita. Allah masih sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Makanya Allah tidak ingin diri kita ini nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah. Allah mengutus manusia, Allah memberikan orang-orang untuk mengingatkan kita. Agar apa? Agar kita ini tidak terlena dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terlena dalam dosa yang na'udzubillah, yang kita tahu semua apa yang kita lakukan ini nantinya semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri.
Maka oleh karena itu sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, masih ada orang yang mau mengajak kita kepada kebaikan. Kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita. Masyarul hadirin jamaah Idul Fitri yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti di akhir kehidupan kita baru kita menyesali diri kita. Menyesali diri kita karena maksiat yang kita lakukan, menyesali diri kita karena kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah. Di mana saat sudah malaikat Allah diutus di hadapan kita, malaikat Israel diutus di hadapan kita untuk mencabut nyawa kita, dan sebelum dicabut nyawa kita diperlihatkan tempat kita nanti neraka jahanam. Ini tempat kamu nanti neraka jahanam, karena kamu kemarin ketika di dunia tidak mau menjalankan perintah Allah. Karena kamu kemarin ketika di dunia dikasih kesempatan kehidupan oleh Allah, kamu tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ketika di dunia kamu sering melakukan memutus silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga. Ketika di dunia kemarin kamu sering ngumpat ngomongin uang. Ini tempat kamu neraka jahanam. Ketika saat itu sudah diperlihatkan di hadapan kita, kalau saat itu kita baru bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat itu kita baru ngomong sama Allah, ya Allah, Rabbana absarna, aku melihat ya Allah saudara-saudaraku yang kau siksa karena kelalaian ketika hidup di dunia. Aku melihat ya Allah tetanggaku yang kau siksa karena kemarin ketika di dunia dia sering menyakiti, memutus silaturahim. Ya Allah, aku melihat itu semua. Maka oleh karena itu ya Allah, aku tidak akan mungkin sanggup ketika diri ini dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Farji'na, hidupkan aku kembali ya Allah. Kembalikan aku ke dunia, jangan kau cabut nyawaku hari ini, karena aku masih banyak dosa, karena aku masih banyak sekali melakukan kemaksiatan, aku masih banyak sekali meninggalkan apa yang kau perintahkan ya Allah. Farji'na, hidupkan aku kembali. Farji'na na'mal salihah inna muqinun, karena aku akan melakukan kebaikan, karena saat ini aku baru yakin kepadamu bahwasanya apa yang aku lakukan ini akan kembali kepada diriku. Kalau saat itu kita baru bermohon kepada Allah, maka saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Karena ketika ajal maut datang kepada kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maut datang, maka dia sudah tidak akan bisa lagi dimajukan ataupun dimundurkan. Apa yang hanya bisa kita lakukan, bisa kita katakan? Kita hanya bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya bisa berkata, ya Allah, segalanya darimu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Kita hanya bisa berkata seperti itu. Nah, yang kita takutkan sekali lagi saat kita kembali ini kita masih dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Ini yang kita takutkan. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Idul Fitri yang insyaallah sama-sama rahmati Allah, dari tempahan Ramadan kemarin dan saat ini insyaallah di hari yang fitri ini, mari sekali lagi kita jaga semua apa yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kita jaga, kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Sekali lagi sampai akhir kehidupan kita. Jangan sampai maaf sholat hanya ketika Ramadan baik semangatnya, ketika di luar bulan suci Ramadan mulai kendor, atau bukan kendor lagi, terkadang maaf tinggal sholatnya ditinggalkan. Jangan. Yang namanya sholat sekali lagi harus selalu kita jaga. Ini selalu kita ingatkan dan ingatkan selalu. Kenapa? Karena ini penting buat kita bersama. Ini penting buat kita bersama. Karena inilah bekal kita. Bekal yang insya Allah bisa memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Bekal yang insya Allah bisa menjauhkan kita dari neraka sakornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Mereka berjawab,
qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dari salatnya. Naudzubillah. Orang-orang yang lalai dari salatnya, lalai, lupa. Apalagi kita yang tidak solat nian, sengaja tidak solat, meninggalkan perintah Allah. Naudzubillah. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Idul Fitri yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kita bersama-sama mengajak diri kita, mengajak keluarga kita, mengajak jamaah kita semuanya, warga kita semuanya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita sekali lagi kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pada hakikatnya tidak banyak yang Allah pinta dari kita. Dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sedikit yang Allah pinta, sedikit sekali dari kita. Dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan kata Allah. Apa yang Allah pinta? Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah hanya minta kepada kita bagaimana kita selalu menjaga solat kita, bagaimana kita meluangkan waktu sedikit untuk Allah. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah pinta sedikit, bagaimana kita menjaga solat kita dan meluangkan waktu sedikit untuk melaksanakan ibadah dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ingatkan kita sekali lagi, ketika ibadah kita sudah bagus, jangan sampai akhlak dan tingkah laku kita kepada sesama manusia belum bagus. Jadi dua yang harus kita lakukan. Ketika ibadah sudah bagus, maka akhlak kita kepada sesama manusia juga harus bagus. Dengan tetangganya akuran, dengan keluarganya akuran, saling bantu, saling tolong. Harus bagus. Jangan sampai ada rasa sombong dalam diri kita karena mungkin ekonomi yang lebih dari diri kita. Kita sombong kepada orang lain, jangan sampai. Dua-duanya harus bagus, ibadah bagus dan akhlak juga bagus. Karena kalau duanya bagus, Allah mengatakan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah, yang menjaga solatnya, yang menjaga ibadahnya, wa amilus salihat, dan juga melakukan amalan soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekali lagi dan keluarga-keluarga kita dalam hari raya Idul Fitri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang insyaallah selalu istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah dan istiqomah insyaallah dalam kita menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. صلى الله